Strategi semuanya sudah ada. Ini bapak-bapak ibu-ibu tahu semua lah pasti. Dia dari tahun ke tahun udah ada. Tapi kita akan pastikan implementasinya betul-betul jalan. Nanti dari protes atau masukan dari dunia pelaku, dunia usaha secara langsung. Next. Ini bosan ya? Jadi APBN kita akan dijaga. Ini kita ngomong APBN sedikit untuk mendukung agenda pembangunan, mewujudkan kesejahteraan dan meredam gejolak shock absorber. Makanya selalu ada di situ ada subsidi. Orang bilang kan subsidi jelek buat ekonomi, tapi kita mesti ingat nggak semua orang kita bisa menikmati kue ekonomi dari pertumbuhan ekonomi kita. Jadi kita tetap saja harus menopang orang-orang yang belum beruntung. Next. Ini ke relasi APBN yang jelas gini. Angkanya udah pernah diumumkan berkali-kali. Tapi yang jelas begini. Media selalu nanya, apakah Anda akan menembus 3%? Saya tidak akan pernah menembus angka defisit to GDP 3% sekarang. Nanti kalau udah 8 mah nggak apa-apa kali. Kalau tumbuhnya 7-8 nggak apa-apa. Cuman gini, standar 3% itu ditetapkan secara arbitrary menurut saya. Coba Anda lihat negara Eropa, ada yang 3%? Nggak ada, lebih semua. Debt to GDP ratio-nya berapa? 80-100% rata-rata. Amerika hampir 100%, Jepang 200%, semuanya besar. Singapura apalagi, besar sekali. Kita cukup prudent, 3% dan di bawah 60, di 40% sekarang. Itu akan kita jaga terus, karena rupanya itu media barat, pengamat-pengamat ngincer saya. Ini menteri ekonominya ngerti apa enggak nih? Coba kita jebak 3%. Begitu saya lewat 3%, mereka akan hantam saya habis-habisan. Menteri Keuangan yang baru bodoh, nggak ngerti fiscal sustainability kata gitu kira-kira. Makanya saya jaga dulu, saya ikutin mereka dulu. Tapi nanti kalau tumbuh kenceng, ya mungkin kita. Tapi kalau udah tumbuh kenceng, saya nggak perlu defisit besar-besar. Kenapa? Pajak saya bagus pendapatannya. Nah sekarang saya dalam upaya memperbaiki jajaran pajak dan bea cukai. Tapi ada stick and carrot-nya. Saya bilang ke jajaran pajak saya lupain yang ke belakang-belakang, kita fokus ke depan. Kalau Anda bisa naikin rasio pajak ke PDB sampai level yang cukup baik, saya akan minta bonus ke Presiden. Sama dengan bea cukai. Tapi kalau di bawah harus siap-siap aja lu. Kira-kira gitu. Harus fair kan. Tapi saya percaya mereka sebetulnya banyak orang baik juga. Cuma orang baiknya biasanya di pinggir. Saya akan masukin yang baik ke tengah sekarang supaya lebih berperan di pengumpulan pajak kita. Jadi ini dijaga di sini seperti ini, tapi ke depan akan lebih baik lagi. Apalagi rupanya beda tuh. Tax ratio pada waktu private driven sama government driven growth itu beda. Pada waktu private itu lebih tinggi 0,5% dibandingkan dengan government. Mungkin waktu pemerintah kalau bangun minta diskon terus kali. Kalau swasta kan enggak. Jadi dari situ aja saya bisa dapat 110 triliun lebih. Tahun depan hampir otomatis tanpa ngapa-ngapain dengan cara menghidupkan sektor swasta saja. Next. Jadi APBN kita dioptimalkan untuk pemerataan keadilan, ada program perlindungan sosial, ada program pertumbuhan semakin merata, ada penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan hingga pelosok. Jadi begini, saya nggak akan panjang-panjang mungkin. Dengan strategi yang saya sebut tadi, dengan APBN yang sedikit ekspansif tahun depan, tapi masih menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian, kita akan tumbuh dengan lebih cepat dibanding tahun ini. Tahun depan sih saya pikirkan berapa? Berani 6 loh, mendekati 6% atau lebih sedikit. Saya akan minta hadiah ke Presiden. Tapi kalau nggak tercapai, gue dipecat kali. fair game. Tapi saya yakin, kalau real sector saya dijaga, barang-barang selundupan saya tutup. Yang suka main selundup, saya
tangkap, bentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya nggak peduli di belakangnya siapa. Di belakang saya presiden kan, paling tinggi kan ya, paling tinggi di sini. Pasti beres. Rokok saya akan beresin. Tekstil, jadi rokok. Habis itu tekstil, habis itu baja, habis itu yang satu persatu saya yang kejar satu persatu. Itu akan meningkatkan tadi tax ratio dan pertumbuhan industri domestik. Saya pernah datang ke ini pameran atau fashion show busana Islam. Wah bagus-bagus, kagum bagus juga nih. Wah kita bisa nguasai nih. Atau di sebelah saya ada yang nyeletuk, mas. Kenapa? Jangan silau dengan fashion show itu. Loh kenapa? 90% lebih busana Muslim, bisnis busana Islam kita, Muslim kita dikuasai barang-barang dari Cina. Loh, jadi itu apa? Ya itu gaya-gayaan aja katanya. Jadi banyak barang selundupan ke sini yang katanya bea cukainya nggak benar kerjanya. Saya panggil orang bea cukai saya, lo nggak benar, bukan begitu Pak. Di belakangnya ada backing, nanti ditelepon kami nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa. Ya udah, sekarang sikat aja. Kan Dirjen Bea Cukai saya bintang 3. Kecuali bintang 4 yang nyuruh, bintang 3 masih lemah. Kalau bintang 4 kita lapor presiden. Kayak gitu. Jadi gini, dengan strategi seperti itu saya yakin pelan-pelan ekonomi akan tumbuh lebih cepat, tapi nggak langsung besok 8% ya. Tahun depan mungkin bisa mendekati 6% atau lebih, tahun depannya lebih cepat lagi, tahun depannya lebih cepat lagi. Jadi sudah bisa lihat tuh, tahun ke-5, 8 udah kelihatan lah kira-kira. Tapi gue udah dapat hadiah kan dari presiden sebelumnya. Kalau 8 dapat hadiah lagi kira-kira. Musuhnya dapat lagi tuh. Oke, gitu ya teman-teman semua. Optimisme yang kita ciptakan bukan tanpa ground atau bukan tanpa alasan. Kita sudah punya pengalaman yang cukup dan kita punya strategi yang pas untuk menciptakan laju pertumbuhan yang lebih cepat lagi. Jadi Anda siap-siap kaya bersama dengan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.